Ya, Ya, silakan. saya cuma bertanya aja, Pak MIM. Ya, silakan. Yang saya tanyakan, yang di Sakaria 3 ayat 2 itu, yang disebut Gimana? Gimana? Yang ditulis di Sakaria 3 ayat 2, yang disebut malaikat Tuhan, apakah itu logos? Itu aja, Pak MIM. Saya buka ayatnya. Sakaria berapa tadi? 3 ayat 2 ya? Iya. Bentar. 3 ayat 2. Kalau saya memberi jawaban, Anda jangan potong-potong ya. Soalnya kalau ada potong-potong nanti saya keluarkan, karena ini bukan debat. Kalau debat pun saya tidak mau dengan Anda. Saya mau debat dengan orang yang memang berkualitas gitu. Artinya sekolah sungguh-sungguh, karena saya lihat Anda bukan orang sekolah teologi. Ya, sebentar. Saya tar dulu, sabar, saya siapkan. Ya, saya baca ya LAI ini ya. Lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis itu, Tuhan kiranya menghardik engkau. Hai iblis, Tuhan yang memilih Yerusalem, kiranya menghardik engkau. Bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api? Ya, di situ M-nya itu huruf besar, itu istilah M ya, dan TUHAN huruf besar semua. Kalau di LAI itu artinya YHWH. Jadi ini adalah malaknya YHWH, dan malak YHWH di dalam perjanjian lama itu dia adalah penampakan logos dalam perjanjian lama. Ya, sebentar ya. Ya, malak. Ya. Ya, sebentar. Ya, malaikat Tuhan. Jadi apakah malaikat Tuhan di situ adalah logos sendiri, Pak MIM? Iya, itu penampakan logos dalam perjanjian lama. Saya sudah jawab tadi. Yang Anda mau sampaikan apa? Bagaimana kalau dibandingkan dengan Yudas 1? Ya, bagaimana kalau dibandingkan dengan Yudas 1 ayat 9? Apakah itu sang logos? Yudas 1 ayat 9. Yudas 1 ayat 9. Ya. Kalau memang benar Yudas Sakaria 3 iya. ayat 9. Iya, Yudas 1 ayat 9 ya. Di situ jelas itu penghulu malaikat Mikael itu bukan logos ini. Penghulu malaikat itu bukan logos. Kalau penghulu malaikat Mikael itu ciptaan. Tapi di situ itu penghulu malaikat itu dikatakan kalimat di situ dikatakan dia menghardik iblis, sama dengan dikatakan di situ di Sakaria 3 ayat 2, malaikat Tuhan menghardik iblis. Anda coba lihat di situ. Itu dikatakan di situ bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa. Di Sakaria itu tidak bicara itu. Loh, kenapa Anda samakan? Di Sakaria tidak berbicara tentang mengenai mayat Musa. Kalau dibaca dari ayat pertama itu dari masalah apa mayat Musa itu, Pak MIM. Kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya. Gimana itu di Sakaria? Iya. Sakaria ya, Sakaria 3 ayat 2 tadi ya. Iya. Yang mana yang mengenai Musa? Di situ kan dikatakan malaikat Tuhan tidak berani kepada iblis, tapi menyerahkan kepada YHWH untuk menghardik si iblis. Anda ini kacau sekali. Saya bilang di Sakaria pasal 3 itu tidak ada Musa di situ. Yang engkau maksud Musa di mana? Iya, karena yang makanya Anda gini, dengar dulu. Yang dikutip Anda memaksakan dua.
Anda memaksakan dua teks yang tidak mempunyai korelasi logis atau tidak mempunyai relationship, lalu Anda paksakan sama. Tidak sama ini. Yang di Yudas itu bicara penghulu malaikat Mikael, dikatakan dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa. Nah, di Zakaria nggak bicara mengenai mayat Musa. Ya, tapi korelasinya itu diambil langsung ke Zakaria 3 ayat 2 karena itu sama. Ngaco Anda. Di dalam Zakaria itu bicara tentang mayat Musa. Di sini tidak ada ini di Yudas 1 itu bicara tentang mayat Musa itu. 1 ayat 9. Oke, di Zakaria ini tidak ada. Pertanyaan saya selanjutnya, Pak. Anda akui dulu. Saya benar di sini dan Anda mencoba mencocok-cocokkan yang tidak benar. Inilah yang saya bilang tadi itu ya, ini Pak Brian ya. Itu pasti kacau itu mereka kalau langsung ke teksnya, apalagi kalau pakai bahasa aslinya itu mereka kacau balau. Ini mau dicocokkan, ini bicara tentang mayat Musa itu di Yudas itu, di mana Mikael itu bertengkar dengan iblis dikatakan di sana. Sedangkan di sini itu bicara tentang malaikat Tuhan ya, yang berkata kepada iblis ya. Lalu kemudian di ayat-ayat selanjutnya itu dengar dulu. Di ayat selanjutnya itu bicara tentang Yosua ya. Jadi ini kacau Anda. Lanjut apa? Lanjut yang berikut apa? Iya, di situ kalau kita lihat korelasinya Pak MM, di situ bahwa malaikat Tuhan itu lebih rendah daripada YHWH, sang logos itu, karena dia menyerahkan untuk menghardik iblis itu melalui YHWH. Kok bisa seperti itu? Jadi tidak setara kan? Tidak harus dengar ini logikanya ini Anda kacau ya. Logika Anda ini kacau ya. Even kalau Tuhan mau itu bisa memberikan yang lebih rendah untuk menghardik. Kenapa tidak bisa? Tapi faktanya misalnya, kan begitu, dengar dulu. Logika Anda ini kacau. Misalnya ya, penghakiman yang di dunia ini dijalankan oleh siapa? Oleh negara. Negara dapat kuasa dari mana? Engkau saksi Yehova menolak itu, membantah Roma pasal yang ke 13 ya. Ya, negara, dan Tuhan menggunakan negara untuk menertibkan orang-orang kriminal. Jadi ini bukan sesuatu argumentasi yang bisa dipakai ini. Karena malaikat Tuhan mengatakan Tuhan menghardik engkau, maka otomatis malaikat Tuhan lebih rendah. Karena dikatakan Tuhan yang menghardik engkau. Ini pertama ya. Dengar saya jangan potong dulu. Engkau jangan potong dulu, dengar saya. Ini kekacauan pertama. Saya kalau misalnya saya di kantor, contoh kalau saya orang bisnismen dan saya punya karyawan, lalu ada orang ribut-ribut, ngamen-ngamen di depan kantor, lalu saya bilang kepada salah satu karyawan saya, hei karyawan, hardik dulu orang itu, hardik dulu itu. Saya perintahkan karyawan saya lebih rendah. Jadi logika, kalau pakai logika Anda ini yang menghardik itu pasti lebih tinggi, ini kacau Anda. Itu pertama, ya. Bisa aja yang lebih rendah menghardik. Itu pertama ya, kekacauan logika Anda. Kedua, kekacauan logika Anda yang kedua, Anda mengatakan malaikat Tuhan lebih rendah dari Tuhan. Tapi kalau Anda memperhatikan di situ, istilah Tuhan, TUHAN huruf besar semua ini YHWH. Lalu yang dikatakan Tuhan, yaitu yang menghardik, juga YHWH. Ya, perhatikan. Nah, malaikat M huruf besar, malaikat Tuhan, malaikat YHWH ini, itu adalah YHWH sendiri. Ya. Karena apa? Antara YHWH, Bapa YHWH, dengan logosnya. Ya. Karena saya percaya ini adalah penampakan logos, yaitu malaikat Tuhan. Antara Bapa YHWH dengan logosnya YHWH, dengan roh Allah juga yang adalah roh YHWH, itu adalah satu substansi. Maka malaikat YHWH di sini satu substansi dengan YHWH yang dikatakan menghardik iblis. Apa masalahnya? Tidak ada masalah di sini. Tidak ada alasan untuk mengatakan malaikat Tuhan lebih rendah.
Lihat, Tapi dikatakan kalau Tuhan yang menghardik. jika dilihat kolerasinya, Yudas mengambil, dia kutip ayat itu dari Zakaria, Pak. Saya sudah menjelaskan itu tadi kepada engkau. Bahkan kepada yang lebih rendah saja bisa dikatakan karyawanku akan menghardik engkau. Misalnya kalau saya langsung saya kasih ilustrasi contoh yang kantor tadi itu ya. Kalau saya seorang bos di kantor ya, lalu saya lihat orang ngamen-ngamen. Kemudian saya bilang kepada pengamen itu, "Hei pengamen, karyawanku akan menghardik engkau." Loh, boleh dong. Kenapa tidak boleh? Jadi yang menghardik itu kalau diartikan selalu harus lebih tinggi, itu kacau logika Anda. Ini pertama saya katakan tadi. Kedua, malaikat YHWH itu malaikatnya Yehova. Malaikatnya Yehova, itulah logosnya Yehova, firmannya Yehova. Maka firmannya Yehova juga adalah Yehova. Sama dengan Bapa adalah Yehova, firmannya Yehova, Yehova, rohnya Yehova, Yehova. Jadi no problem sama sekali. Lah, lalu Anda mulai melarikan diri lagi. Dia mengatakan, itu kutip dari Zakaria. Di dalam teks asli, di dalam bahasa Yunani itu, tidak ada referensi itu. Ada Pak referensinya, coba Bapak lihat di bawah. Yudas 1 ayat 9 itu referensinya diambil dari Zakaria 3:2. Jadi Yudas di sini membuat referensi ini diambil dari Zakaria 3 ayat 2 begitu. Ada tak? Ya, betul. Ada itu. Ada. Oh, baik, saya baca ya. Di ayat mana yang kau maksud? Di bawah, catatan kakinya itu di bawah kan? Referensinya Yudas mengutip dari Zakaria 3 ayat 2. Ini Anda ini susah ya. Jadi ini terakhir ya. Saya tidak melayani orang yang tidak sekolah. Catatan kaki itu bukan yang ada di ortograf itu. Itu catatan kaki itu tambahan untuk memperjelas. Bisa saja catatan kaki itu salah. Catatan kaki itu bukan firman Allah. Berarti itu LAI tidak ada di salah, ortograf Pak, ya? itu. Berarti LAI salah terjemahan kalau gitu, Pak, ya, Pak Emil. Bisa salah. LAI bisa salah. Saya biasa kritik LAI yang salah kok. Anda ini gimana? Makanya gini, makanya saya tidak mau orang nggak sekolah debat sama saya. Pak Em, sudah diam dulu. Sangat besar itu. Anda diam dulu. Pengaruh sangat besar. Kita punya versi lain, nggak hanya LAI. LAI dapat disandari kebenarannya. Walaupun nanti ada hal-hal yang kecil-kecil seperti masalah terjemahan, itu bisa dikoreksi sendiri, bisa langsung ke bahasa asli, bisa membandingkan dengan King James, New International Version atau banyak versi. Itu perkara sepele. Tapi kesalahan Anda ini, saya tunjukkan kesalahan Anda ini yang ngaco sekali, ini yang mengatakan itu ada di teks asli. Tidak ada penulis Alkitab itu membuat catatan kaki di bawah itu. Di naskah asli ortografi itu tidak ada itu catatan kaki, referensi itu tidak ada itu. Jadi susahlah ya, ginilah Anda stop aja ya. Anda bukan level saya untuk berdebat. Itu ketawa-ketawa Pak Brian itu. Ya jadi sudahlah ya. Jadi ini orang biblika yang dengar saya ini akan ketawa-ketawa ya. Saya juga tertawa Pak Emil. Jadi gitu. Jadi saya juga sementara tertawa juga. Loh, santai aja Pak Emil, santai. Dengar dulu. Anda bilang ada di teks asli. Tidak ada itu di teks asli itu. Tidak ada penulis Yudas. Yudas itu saudara Tuhan Yesus itu yang menulis surat Yudas ini. Dia tidak pernah membuat catatan kaki itu. Tapi loh, tidak ada itu catatan kaki seperti diambil, Pak. Pak Emil diambil dari Zakaria 3:2. Coba Pak lihat Pak Emil lihat itu Alkitab dari lain. Nah, ini orang goblok. Kamu ini bodoh sekali. Sudah saya tidak layani kamu. Ya, jadi percuma saya melayani orang bodoh seperti kamu ini. Ya. Saya bicara bahasa di teks asli itu tidak ada. Itu yang membuat, itu orang yang menambahkan kemudian itu. Berarti dan memang LAI salah. Berarti LAI salah ya? Dalam hal ini. Iya salah dalam hal ini. Kenapa? Ya cukup ini goblok saya. Sudahlah bodoh, keluar aja kamu orang bodoh ya. Nggak level sama saya, debat sama saya. Ketawa-ketawa. Ya, masa pakai LAI mau debat sama saya? Saya bilang di naskah asli itu nggak ada itu. Nggak buat catatan kaki itu naskah asli. Maksudnya ya. Pak MYM, maksudnya membedakan aja LAI dengan konsepnya Pak MYM begitu. Sudah Anda tidak paham apa yang saya jelaskan, tidak usah ya. Jadi ya, oke, makasih MYM, makasih. Selamat malam PM. Ya. Dan untuk Anda, karena Anda
tidak menghargai sesuatu yang berbobot dan akademik, lain kali Anda tidak masuk lagi ke tempat saya. Ya, jadi saya tidak mau sembarangan orang masuk. Saya mau yang kalau mau diskusi yang berbobot gitu ya. Saya kan sudah jelas mengatakan itu tidak ada di teks asli. Dia bilang ada referensi. Referensi mah Yudas tidak pernah buat referensi kalau tulis itu. Ya sudahlah ya, selamat tinggal. Anda saya keluarkan aja. Ya. Oke, jadi Pak, itulah Pak Brian. Enggak, sebentar dulu saya ini. Jadi itulah. Jadi mereka itu sebetulnya secara akademik itu sangat-sangat tidak berbobot ya. Jadi kalau saya bilang bodoh nanti dibilang kasar, pendeta kasar, tapi memang bodoh. Memang bodoh. Masa Yudas menulis surat, menulis referensi dia. Ini kan LAI yang buat dan itu bisa salah dan itu bukan firman Allah itu. Referensi di bawah itu bukan firman Allah itu. Ya, bahkan kalau saya lihat versi versi New King James dan NIV misalnya, kalau saya bandingkan referensi di bawahnya pun beda-beda. Beda-beda referensi mereka. Jadi susah orang kalau tidak sekolah lalu ngotot mau debat ya. Hanya modal ngotot pakai LAI begitu. Ya silakan. 1 menit. Tapi suara Anda perjelas dulu. Mikrofon Anda dekatkan ke mulut atau bagaimana? Biar nggak putus-putus. Ya. Oke. Ya. Udah dengar, Pak? Oke, menanggapi dari Steve tadi, Pak. Kebetulan dia ini orang saksi Jehovah. Saya yakin benar saksi Jehovah. Kenapa? Saya pernah memang saksi Jehovah dia. Ya. Saya pernah pengalaman berdebat sama saksi Jehovah, Pak. Itu tadi saya katakan tadi mengenai logos. Yesus adalah logos atau firman Allah yang kekal sama dengan Bapa. Tapi mereka ini mencoba memutarbalikkan bahwa Yesus adalah firman, tapi dia adalah suatu Allah. Itu tadi saya bilang tadi. Ini kalau model Ferry ini, Pak, ini modelnya gampang dipatahkan, Pak, gitu. Dia ini ngawurnya tingkat dewa, Pak, saya lihat. Iya. Tapi kalau orang tapi kalau orang bodoh dia tidak sadar kalau dia salahnya total sekali. Masa dia jadikan catatan kaki LAI itu sebagai standar untuk dia debat dengan saya. Padahal itu kan bukan itu. Tidak ada di otograf itu. Iya. Bahkan catatan kaki model LAI pun tidak tentu sama dengan King James, tidak tentu sama dengan NIV dan lain sebagainya. Jadi, tapi begini, orang bodoh seperti itu ya kadang juga nggak tahu kalau dia bodoh. Jadi dia seolah-olah pintar dan terus ngotot dan akhirnya kemudian kita menjadi keras begitu. Ya ada lagi yang mau di itu. Ya, sebelum saya tutup. Yang kedua, yang terakhir, Pak, saya juga pernah berdebat soal Kolose 1 pasal yang 15, 16, 17. Ini yang tadi saya bilang, orang-orang saksi Jehovah dia berkutat kepada Kolose 1 ayat 15. Dia mengatakan bahwa dia ada sulung yang diciptakan begitu. Dari antara yang diciptakan, dia adalah Yesus gambar Allah yang tidak kelihatan dan sulung di antara yang diciptakan. Padahal ayat 16 itu dialah yang menciptakan segala sesuatu begitu. Bukan agen penciptaan, tetapi dia adalah pencipta itu sendiri, Pak, begitu. Hanya di dalam dia. Jadi hanya di dalam itu sesuatu yang diciptakan begitu. Jadi gini, ya sebagaimana saya katakan tadi, memang bidat itu lahir dari pemutarbalikan menafsir Alkitab. Jadi mereka mengeksegesis secara terbalik, memutarbalikan semua pengertian-pengertian yang ada, lalu kemudian membuat kesimpulan yang sama sekali menyesatkan begitu. Dan tentu saja ketika gini, firman itu kan logos. Jadi logos pribadi logos itu firmannya itu kata-katanya itu tertulis di dalam Alkitab ini. Dan logos itu rasional dia, logis dia. Maka ketika seseorang bidat mencoba memutarbalikan apa yang logis, yang rasional, yang sistematis dan begitu baik, begitu utuh ya, begitu komprehensif di dalam Alkitab ini, diputarbalikan, maka itu akan menghasilkan kekacauan-kekacauan dan nanti kalau diuji secara filosofis atau secara logik itu pasti berbenturan satu dengan lainnya. Ya contoh tadi itu, hikmat itu diciptakan. Loh, kita bicara misalnya hikmat. Kalau hikmat itulah sifat Allah. Sifat Allah diciptakan. Berarti sebelum hikmat diciptakan, berarti Allah tidak berhikmat begitu. Ini kan kacau sekali. Kacau sekali. Jadi ya sudahlah ya. Memang mereka itu kacau. Dan menurut saya sudah dibutakan oleh
sudah dibutakan oleh setan, jadi kita menjelaskannya pun ya sulit ya, seperti itu. Ya, saya kira itu dulu ya. Kita tutup dulu. Ya. Ya, silakan nanti dengarkan itu kuliah logos saya bagian ketiga, nanti itu full membahas kekacauan saksi-saksi Yehova itu. Ya. Siap. Ya.